Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kevin Dudu Andari Fadele 2014 adalah film drama berbahasa Telugu yang diperankan oleh Ram Charan sebagai Abiram alias Abi, Kajal Agarwal sebagai Satya, serta Prakash Raj sebagai Balaraju. Film ini menceritakan bagaimana perjuangan Abi mempersatukan keluarganya kembali setelah 20 tahun lamanya memiliki perseteruan pribadi. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Dr. Chandrasekhar Rao, pria Telugu yang tinggal di Amerika dan bekerja sebagai dosen di sebuah fakultas kedokteran ternama. Putrinya, Indu, sangat bangga dengannya. Penelitian Chandra berhasil digunakan untuk silabus dan kini dia menjadi kandidat dekan baru melawan Philips. Tak hanya Indu, Chandra juga punya putra tampan bernama Abiram yang saat ini tengah bangga datang ke acara pengangkatan dekan baru di kampusnya dan mengira ayahnya lah yang akan terpilih. Dia meyakini itu karena dosen lain banyak yang memilih ayahnya. Sayangnya harapan itu sia-sia karena Philip lah yang berhasil memenangkan suara dan resmi menjadi dekan yang baru. Chandrasekhar terlihat sangat kecewa. Chandra semakin kecewa setelah mendapat surprise dari keluarganya yang mengira dirinya berhasil menjadi dekan kampus yang baru. Abi mengira ayahnya itu sedih karena tak terpilih. Ternyata dia sedih mengingat dulu Chandra pernah mengkhianati kakek Abi. Maka dari itu, ia merasa nasibnya sekarang adalah karma. Chandra sengaja tak menceritakan itu pada anak-anak karena takut mereka akan membencinya. Namun karena sudah besar, Chandra akhirnya memperlihatkan keluarga besar yang sebenarnya mereka miliki. Konflik itu berawal di mana banyak warga yang meninggal karena penyakit dan rumah sakit pun lumayan jauh untuk ditempuh. Balaraju, kakek Abi, sempat meminta pertolongan dari pemerintah untuk membuka puskesmas dekat desa. Tapi tidak kunjung diadakan. Sampai akhirnya Balaraju menjadikan Chandra sebagai dokter. Rumah sakit di desa sudah jadi saat Chandra pulang dari menyelesaikan pendidikannya. Balaraju dan para warga sangat berharap padanya. Tapi ternyata Chandra pulang membawa seorang wanita yang ingin dinikahinya. Chandra ingin pindah ke Amerika dengan kekasihnya dan berkarir di sana untuk kehidupan yang mewah. Dia juga berkata, orang desa tak membutuhkanku, cukup seorang peracik saja yang akan mengobati penyakit para petani yang malang ini. Balaraju marah besar. Chandra dibesarkan oleh petani, namun dia berani menghina petani karena tak mau dikasih tahu. Akhirnya Balaraju menganggap Chandra sudah mati. Lalu ia pun menemui warganya dan mengumumkan pada mereka bahwa rumah sakit tidak jadi dibuka. Semua warga pun kecewa. Dan kesalahan Chandra itu selalu menghantui dirinya. Dia bahkan takut pulang karena Balaraju tak akan mengampuninya. Keesokan harinya, Abi meninggalkan pesan video dan memberitahu kalau ia sedang perjalanan ke India untuk misi perdamaian ayah dan kakeknya. Ia berharap usahanya berhasil dan bisa menjalani hidup keluarga besar yang bahagia. Saat transit di Hyderabad, Abi dijemput teman online-nya bernama Buni. Sebelum ke desa, Buni mengajaknya clubbing untuk bersenang-senang. Di sana dia melihat gadis mabuk bernama Satya yang gak malu joget-joget TikTok di atas mobil. Tak lama Buni menunjukkan foto Satya yang Abi ambil. Satya sangat senang dengan foto seksinya, hingga setengah sadar Satya mencium pipi Abi dan memberikan nomornya. Singkat cerita, Abi akhirnya sampai di desa yang saat itu tengah ramai karena lagi taruhan ayam jago milik Baci dan Bangari. Namun keramaian itu seketika harus dihentikan setelah mereka melihat Balaraju datang membawa polisi untuk menangkap mereka. Dan setelah terkondisikan, Balaraju pun bertanya siapa Abi dan apa keperluannya datang kemari. Abi berbohong, katanya dia datang untuk belajar pertanian. Di jalan mereka bertemu Bangari yang ternyata adalah paman Abi. Bangari punya sifat yang jahil dengan ayahnya.
Ia diusir dari rumah ayahnya sendiri karena menyebalkan. Kelakuannya jadi begitu semenjak kakaknya, Dr. Chandrasekhar, diusir dari rumah oleh Balaraju. Saat sampai di rumah, keponakan Abi terjebak di jembatan rapuh. Semua orang kebingungan dan histeris. Abi memutar otak, berusaha menyelamatkan ponakannya yang hampir jatuh. Dibantu Bangari, Abi menyelamatkan Ritu menggunakan seutas tali. Dan mendarat dengan selamat. Semua orang berkumpul dan Abi jadi tahu jumlah saudaranya. Karena aksi heroiknya, Abi dibiarkan tinggal di keluarganya sendiri meski harus merahasiakan identitas aslinya. Saat jalan-jalan keliling rumah, Abi terkejut melihat foto ayahnya sudah dihiasi bunga lambang kematian. Di sisi lain, karena punya catatan kriminal di kepolisian, Baci jadi tidak bisa menjadi anggota parlemen. Baci ini adalah cucu dari saudara Balaraju, Suri Naidu. Hubungan antara Balaraju dan Suri Naidu alias adik iparnya memang tidak baik, terutama Rajendra, ayah Baci. Dia orang yang paling membenci Balaraju karena tak pernah mendukungnya membuat usaha ilegal. Lanjut cerita, ternyata Satya juga anggota keluarga Balaraju. Dia sepupuan dengan Abhirama. Setelah mencocokkan foto di bar kala itu, Abi pastikan Satya adalah wanita yang menciumnya di bar Hyderabad. Abi lalu ikut kakeknya berkeliling desa. Kakek mengusir Bangari yang tengah berjudi di depan rumah sakit impian yang sudah terbengkalai. Abi bertanya mengapa rumah sakitnya ditutup. Balaraju bilang bahwa dokternya meninggal sebelum dibuka, makanya ditutup. Mereka berdua lanjut ke area sawah. Yang saat itu lagi banyak ekskavator yang hendak membangun proyek Suri Naidu. Balaraju menghentikan itu, sehingga Baci menantangnya. Abi menampar Baci karena tak sopan dengan kakeknya. Pengacara menjelaskan bahwa tanah ini akan dibangun pabrik bir yang besar. Jika Balaraju setuju, untungnya akan sangat besar. Balaraju kesal, dia mengancam pengacara, jika berani menyentuh tanah desanya lagi, tulangnya akan dipatahkan. Saat semua pergi, Satya memanggil Abi. Satya menyogok Abi untuk menghapus foto-foto yang dia ambil malam itu, tapi Abi menolak. Dia lebih suka menyimpannya agar bisa memerah Satya. Di sisi lain, Suri Naidu melakukan rapat dengan Balaraju perihal proyek bir yang ingin ia bangun. Rajendra menjelaskan seberapa besar keuntungan yang akan warga dan dirinya dapat. Tapi Balaraju tetap tidak setuju karena bir bukanlah satu hal yang benar dan juga pabrik akan mempengaruhi tanah yang subur. Karena penolakan itu, mereka pun pergi dengan kesal. Keesokan harinya, Abi menantang Balaraju untuk tanding kurasama dengannya karena kemampuan Abi lebih baik. Dia berhasil memukul bokong kakeknya. Balaraju tak terima dengan kekalahannya. Ia terus-terusan menyerang Abi sampai bingkai foto Chandrasekhar pecah. Saat Abi ingin menahan foto itu, tangannya terluka. Abi meminta maaf karena memecahkan foto penting. Tapi Balaraju tidak mau mengakui bahwa foto Chandra itu penting dan menyuruh untuk menyingkirkan fotonya. Sehingga Paman Banu pun terpaksa mengarsipkan foto adiknya itu. Abi senang, Paman Banu ternyata selalu menyayangi ayahnya. Malamnya dia tidak sengaja masuk ke kamar Satya dan membantunya membukakan bajunya. Satya teriak, tapi karena diancam akan dibocorkan fotonya, Satya menutupi keberadaan Abi. Lalu Abi kembali menggodanya. Di sisi lain, Bangari beserta rekan nongkinya di sungai tengah rapat soal Abi yang berani memerah Satya menggunakan fotonya. Satya sengaja memancing Abi ke sungai. Mereka ribut dan Satya memanggil pamannya keluar. Abi terkepung dan disuruh menyerahkan foto Satya, sehingga keributan pun terjadi. Bangari menanyakan siapa sebenarnya Abi, tapi karena Abi tidak mau berbicara, dia dicekoki alkohol untuk mengatakan yang sebenarnya. Baci melihat hal itu dan ikutan menghabisi Abi karena dendamnya yang sudah dia pendam selama ini. Sehingga pertarungan satu lawan banyak pun kembali terjadi. Abi menumbangkan mereka semua hanya dengan satu gumpalan tanah yang keras.
Abi tak mau menyakiti Baci dan malah menyuruhnya segera pulang. Abi lalu menyusul Satya yang sedang mengobrak-abrik kamarnya untuk mencari HP Abi. Padahal Abi menyelipkan HP-nya di saku Satya saat dia terpukul tadi. Abi kembali mengancam memberitahu kakek jika Satya tak mau memberinya pelukan dan ciuman. Satya hanya bisa pasrah karena dia tidak ingin kakeknya tahu tentang kelakuannya di klub. Lanjut cerita, Balaraju mendapat kabar bahwa seorang dokter dari Amerika tertarik dengan Satya dan ingin meminangnya. Balaraju tak ingin buru-buru karena hari ini dia hendak menikahkan Chaitra terlebih dahulu di balai komunitas. Satya pun melapor pada Bang Ari soal perjodohan Chaitra. Bang Ari yang mencintai Chaitra tak terima. Dia bahkan memaksa Chaitra ikut dengannya karena hanya dia yang berhak menikahi Chaitra. Saat hendak mengaitkan kalung suci, Abi menghentikannya. Bang Ari kesal dan menghajar Abi. Tak lama Balaraju datang. Dia menampar Bang Ari dan menyerahkannya ke polisi. Bang Ari semakin kecewa. Chaitra hanya mencintainya. Mereka sama-sama cinta. Lalu kenapa ayahnya lebih menyayangi Abi yang bukan siapa-siapa, sedangkan dia putra kandungnya sendiri? Di saat yang sama, Satya tak sengaja menemukan HP Abi yang terjatuh dan melihat panggilan dari Dr. Chandrasekhar. Kini dia tahu ternyata Abi menyembunyikan identitasnya sebagai anak Chandrasekhar. Tapi tiba-tiba Balaraju pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Untung Balaraju hanya kecapean doang. Dia sehat walafiat. Dia lalu membujuk Dr. Raju agar mau menjadi dokter di desanya. Raju menolaknya secara halus dan Balaraju lagi-lagi harus bersabar. Di perjalanan pulang, Abi menawarkan diri menjadi dokter rumah sakit desa. Dia menceritakan tentang ayahnya yang seorang dokter dan dapat memberikan peralatan medis yang bagus. Ayah Abi merupakan dokter relawan yang sudah banyak mendirikan rumah sakit di berbagai negara, khususnya daerah terpencil. Ya pasti mau membantu mereka. Balaraju senang dan berjanji akan merenovasi rumah sakit menjadi bersih dan baru kembali. Di rumah Abi menyadari HP-nya ketinggalan di balai komunitas. Tapi Satya yang sudah mengetahui rahasia Abi, dia balik mengancam Abi dan memerasnya. Abi pun mencium Satya karena dia berusaha membongkar rahasia Abi ke kakek. Semenjak itu mereka pun berpacaran. Meski harus diam-diam karena Abi tak mau merusak keharmonisan keluarganya. Lanjut cerita, Abi jadi penasaran kenapa bisa Bang Ari diusir dari rumahnya sendiri. Chaitra mulai bercerita, semua itu karena Balaraju membenci Bang Ari yang suka mabuk. Jadi dia tidak mengizinkannya menikah dengan Chaitra. Bang Ari pun melakukan jalan pintas. Ia berencana menghamili Chaitra dulu. Setelah itu mereka pasti akan dinikahkan. Meski Chaitra menolak, Bang Ari tetap mendiru paksa. Karena berteriak, semua orang pun datang. Bang Ari kira dia akan dipaksa menikahi Chaitra. Nyatanya dia malah diusir ayahnya sendiri yang malu dengan kelakuan bejat Bang Ali. Mendengar itu Abi sangat terkejut dan menyesal telah menggagalkan pernikahan Bang Ali. Sehingga Abi pergi ke kantor polisi untuk membayar jaminan. Tapi dia terlambat. Bang Ali sudah dijamin Suri Naidu. Bang Ari ditebus untuk diprovokasi dan dijadikan boneka agar mau menyabotase peralatan-peralatan rumah sakit yang sedang di perjalanan dan menggagalkan pembukaan rumah sakit. Lalu Buni yang kebingungan menelpon Abi. Dia diterlantarkan di tempat asing karena semua peralatannya sudah diambil alih Bang Ari. Terpaksa Abi turun tangan untuk menghentikan Bang Ari. Bang Ari tak menghiraukannya. Dia bahkan berusaha menyakiti Abi. Keributan itu menyebabkan truk jadi oleng dan menabrak kincir angin hingga terbakar. Abi hendak menyelamatkan kiriman peralatan medis dari ayahnya. Karena Bang Ari terus menghalanginya, Abi pun terpaksa memukul dan mengungkap siapa dia sebenarnya. Abi lanjut mengeluarkan peralatan-peralatan itu, dan Bang Ali yang sadar pun segera membantunya. Setelah itu Abi lanjut ke rumah Suri Naidu untuk menunjukkan bahwa Bang Ari sudah bukan boneka mereka lagi. Oleh karena itu, mereka dilarang macam-macam jika mau hidup aman. Di tengah Abi beres-beres rumah sakit, dia mendapat kabar kalau adiknya sudah tiba di rumah Balaraju. Abi jadi takut. Indu tak tahu sandiwaranya. Takutnya Indu mengungkap yang sebenarnya dan mereka bisa diusir. Abi pun ke rumah kakek. Tapi untungnya Indu belum banyak bicara. Jadi nasib mereka masih selamat. Paginya Satya berpakaian seksi dan menggoda Abi. Dia ingin menikah dengan Abi agar hidup bahagia. Tapi Abi menolak. Meskipun dia mencintai Satya, kakek takkan setuju jika tahu siapa Abi yang sebenarnya. Namun keesokan harinya,
Dia terkejut melihat Satya sedang dilamar seorang dokter lulusan Amerika. Balaraju menerimanya dengan baik, apalagi calon Satya tidak harus pergi ke Amerika. Karena laki-laki ini akan pindah dan membantu mengurus rumah sakit desa, maka lamarannya secara resmi diterima. Satya protes ke Abi dan gak bisa mencegah lamarannya. Satya hanya mau menikah dengan Abi. Abi masih menolak, dia lagi-lagi tak ingin menghancurkan hubungan keluarga karena mencintai Satya. Abi juga tak mau kawin lari, dia ingin punya keluarga yang bahagia. Meski begitu, Satya akan berusaha sendiri. Apapun yang terjadi, dia hanya akan menikah dengan Abi. Tak lama, Bang Ari marah-marah dan memprotes perjodohan Satya. Satya mencintai Abi. Abi sangat memenuhi klasifikasi. Dia dokter, mapan dan tampan. Apalagi Bang Ali dan Satya bekerja sama mengungkap bahwa Abi dan Indu adalah anak kandung Chandrasekhar. Nenek langsung menangis dan memeluk mereka. Cepat-cepat, dia minta semua anak cucunya bersumpah tak akan memberitahu ini ke Balaraju. Ternyata Balaraju sudah ada di situ. Dia merasa terhianati dan dipandang sangat kejam oleh keluarganya sendiri. Dia tak mungkin mengusir cucunya sendiri. Dia ini manusia, bukan hewan. Balaraju memang kesal dan kecewa dengan Chandra. Apalagi dia sama sekali tidak menanyai kabar mereka selama 20 tahun dan sekarang Abi datang untuk membodohinya. Balaraju bilang, orang salah tidak seharusnya tinggal di sini. Jadi aku sendiri yang akan pergi dari sini. Abi mencegah kakeknya, tapi Balaraju tak menginginkan panggilan kakek itu. Abi bilang, mau suka apa nggak suka, Balaraju tetap kakek dan dia tetap cucunya. Seperti yang kakek bilang, orang salah tak boleh tinggal di rumah ini. Oleh sebab itu, dia dan Indulah yang akan pergi dari rumah ini. Di sisi lain, Chandrasekhar mengabari, baru sampai Hyderabad dan kini sedang menuju desa. Love you, gitu. Tiba-tiba Abi malah diserang sampai tersungkur. Lalu Indu diculik Baci dan kawan-kawannya. Baci menyandera Indu dan mempermainkan Abi. Sampai akhirnya Abi beraksi dan menghabisi mereka semua. Tapi saat berbalik, Abi ditembak 3 kali dari belakang. Abi melarang semua orang membalas Buci karena Buci adalah saudaranya. Untung Chandrama sudah datang. Abi langsung dilarikan ke rumah sakit dan ayahnya sendiri yang mengoperasinya. Selesai operasi, Abi hanya memanggil kakeknya. Tak lama Balaraju pun datang dengan memori-memori yang dia ingat bersama Abi dari awal bertemu. Balaraju menyesal atas perbuatannya selama ini dan akhirnya menerima Abi sebagai cucunya. Balaraju ingin berterima kasih kepada dokter yang sudah menyelamatkan cucunya. Balaraju terkejut melihat Chandra. Tapi Chandra hanya meminta satu pelukan dari ayahnya. Setelah itu dia janji akan membawa anak-anaknya pergi. Balaraju melarangnya pergi lagi. Ia sadar sudah salah mendidik Chandrasekhar. Kini dia ingin semua anak cucunya berkumpul dan hidup rukun bersama. Akhirnya usaha Abi menyatukan keluarganya pun berhasil, sehingga Balaraju mengumumkan akan mengadakan nikah massal. Bang Ali dengan Chaitra, Satya dengan Abi, dan kakek nenek ijab lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.